Halo, kembali lagi di channel Dokter Wibu. Halo, kali ini kita akan membahas novel Angel and Demon chapter kelima. Kita flashback kembali ke chapter 4. Kemarin Asya sudah pergi ke laut untuk memancing dengan orang tuanya dan dia diberikan belati Black Shadow dan kalung merah delima oleh ayahnya. Nah, ayah dan ibu Asya sudah menentukan akan melakukan konspirasi agar Asya pergi dari Pulau Aljana malam ini. Apakah konspirasi itu akan berhasil? Apakah ibu Asya rela untuk melakukan konspirasi tersebut dan membiarkan anaknya pergi dari pulau tersebut? Ya, langsung saja mari kita mulai chapter kelima. Dimulainya konspirasi kedua orang tua Asya. Malam hari pun tiba. Asya yang sudah capek dan lelah dipanggil oleh ayahnya. Asya bingung, kenapa ayah manggil-manggil sebelum posisi tidur? Biasanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Asya kemudian datang ke ayahnya. "Ya ya, ada apa?" Ayahnya berpesan kepada Asya, "Nak, jaga dirimu baik-baik apabila ayah tidak ada di sampingmu." Asya bingung, kok ada apa tiba-tiba ngomong gini, kan kita tiap hari bareng-bareng, kok bisa gitu. Kenapa nih ayah ngomong seperti ini? Terus ayah Asya juga berpesan, jaga kalung itu baik-baik dan jangan pernah dilepaskan. Dan misalnya ayah hilang atau pergi bersama ibumu, ada perahu di depan di laut, di pinggir pantai, dan kau bisa menggunakannya untuk pergi menjelajah lautan dan pergi ke dunia para fighter. Ayah Asya kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Asya karena mereka sudah mau tidur. Dan nak, sudah malam, kita tidur dulu. Kemudian ayahnya meninggalkan Asya di kamarnya yang berada di paling belakang kamar, di belakang rumah. Ini kamar Asya, ayahnya pergi dari kamar Asya, dan Asya pun tertidur. Sebelum tertidur, Asya berpikir sebenarnya apa yang akan terjadi. Mulanya dia ingin melepaskan kalungnya, tetapi kemudian dia mengingat pesan ayahnya agar selalu memakai kalung tersebut. Lalu dia memakainya kembali. Malam hari pun tiba setelah Asya lama tertidur. Akhirnya konspirasi kedua orang tua Asya dimulai. Ayah Asya dan ibu Asya sudah berada di luar rumah dengan lokasi yang cukup jauh dan tidak bisa ditemukan oleh orang yang berada di rumah, tidak terlihat. Dan mereka mulai mengeluarkan jurus angin ribut. Dia mengeluarkan badai, awan, hujan, dan petir. Ayah Asya memiliki kekuatan dari malaikat yang dimilikinya, yaitu untuk memanggil hujan dan badai. Asya belum mengetahui hal tersebut. Malaikat ayah Asya memiliki kekuatan itu. Sedangkan kekuatan ibu Asya mampu untuk menciptakan petir yang sangat besar. Kekuatan dari iblis ibu Asya mampu memanggil petir cukup besar, sehingga ayah dan ibu Asya berkolaborasi untuk memanggil badai yang besar, dan itu meruntuhkan rumah mereka. Asya kaget, dia tidur tiba-tiba badai besar terjadi. Ada apa ini sebenarnya? Dan saat badai besar terjadi, tiba-tiba kalung Asya menyala warna merah. Kalungnya menyala warna merah dan itu melindungi Asya, sehingga Asya tidak terkena dampak dari badai, angin, hujan, dan petir tersebut. Ada yang melindungi Asya dan Asya bingung. Loh, ayah dan ibuku mana? Mereka masih tidur. Asya tetap di kamarnya karena dia terlindungi oleh selubung yang berwarna merah, yang dilindungi oleh kalungnya. Karena penyebab kalungnya ternyata kalung merah delima, kecuali digunakan untuk memantau keberadaan Asya, juga bisa untuk menjadi pelindung Asya. Ayah Asya sudah memikirkannya matang-matang untuk melakukan konspirasi ini, sehingga hal ini sudah diperhitungkan baik-baik.
Nah, sesaat badai sudah mau berhenti, Asya pergi mencari kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya sudah tidak ada. Asya bingung, Asya menangis, tapi dia ingat pesan ayahnya agar tetap kuat dan tetap tegar. Dia berpikir, apa ayah sudah mengetahui hal ini akan terjadi? Dia kemudian mengusap air matanya dan berusaha untuk tetap lagi kembali keadaan sedia kala. Dia sedih memikirkan ayah dan ibunya, dia mencari-cari ayah dan ibunya. Anak kecil tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah dibohongi oleh kedua orang tuanya. Dia telah mencari-mencari dan ternyata yang ditemukan hanya baju dari kedua orang tua Asya. Jadi sebelum ayah dan ibu Asya pergi bersembunyi untuk melakukan konspirasi, mereka melepas baju tidur mereka. Sungguh trik yang sangat hebat. Lalu dia berpikir, apa yang akan kulakukan di pulau ini sendiri? Terus dia kembali mengingat pesan ayahnya agar berpetualang di dunia luar. Dia duduk, dia melihat masih ada berserakan bekas barang ayah dan ibunya. Dia merapikannya. Lalu dia berpikir, kemana ayah dan ibu? Apa dia terbawa angin dan menghilang? Dia kembali bersedih, dia memanggil ayah dan ibunya tetapi tidak ditemukan, cuma ditemukan pakaian sisa. Dan pagi hari pun tiba. Waktu pagi hari tiba, Asya mulai mencari makanan, mulai memancing ikan dan memanggang ikannya. Dia kemudian sarapan, walaupun sebenarnya dia tidak nafsu makan. Tapi setelah mengalami badai yang sangat besar, dia membutuhkan pasukan makanan. Walaupun dia dilindungi oleh kalung merah delima. Akhirnya dia ingat pesan ayahnya agar berpetualang ke dunia para fighter, berpetualang ke dunia luar dan tidak menetap di Pulau Aljena. Akhirnya Asya memutuskan untuk keluar dari Pulau Aljena. Dia berpikir ayah dan ibunya sudah tiada. Dia bersedih, dia murung, dan bahkan dia hanya makan 1 kali cubitan dari ikan yang dia tangkap. Dia mengambil barang-barang miliknya yang bisa diambil, dia mengambil tas, dia memanggil Ulki yang semalam menemani dia saat terkena badai. Dan Ulki dan Asya memulai pertualangannya ke dunia para fighter dan meninggalkan Pulau Aljena. Asya mulai mengambil perahunya, dia sudah berpikir ayah dan ibunya tidak ada. Dia mengambil perahunya, dia mulai berlayar. Dan di tengah laut, waktu saat dia berlayar, tiba-tiba ada perahu besar yang menabrak kapalnya. Dan sampai saat ini chapter kelima selesai. Ya, sebenarnya sampai di sini kita mengetahui kalau kedua orang tua Asya melakukan konspirasi yang berhasil kepada anaknya. Tepuk tangan untuk kedua orang tua Asya. Asya tidak mengetahui kekuatan malaikat dan iblis milik kedua orang tuanya, sehingga dia tidak berpikir kalau hal itu disebabkan oleh kedua orang tuanya. Asya juga masih kecil. Aduh, gue mau ngapain lagi nih, gue sendiri. Dan dia ingat pesan ayahnya pada waktu sore harinya. Karena dia ingat tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Ayahnya pernah menitipkan pesan seperti itu kepada Asya. Nah, apakah Asya akan bisa menghadapi dunia luar, dunia para fighter? Kemanakah tujuan Asya berikutnya? Siapakah kapal laut yang menabrak kapal Asya? Ya, kita saksikan di chapter berikutnya. See ya!